Pembantaian St. Brice, tragedi yang mengakhiri era dominasi Viking di Inggris. Peristiwa pembantaian St. Brice yang kini dikenal sebagai salah satu titik balik paling tragis dalam sejarah kedatangan Viking Denmark di Inggris pada abad ke-11 Masehi. Ketegangan antara penduduk Inggris dan pendatang Viking telah mencapai puncaknya, menggambarkan sebuah kisah panjang yang dimulai dari serbuan penjara hingga pembentukan Danelaw, sebuah wilayah di Inggris yang tunduk pada hukum dan budaya Denmark. Menurut laporan dari Historical Association, Viking Denmark awalnya datang ke Inggris sebagai penjara, didorong oleh ambisi untuk memperoleh kekayaan dan sumber daya. Mereka menerjang pantai Inggris dalam gelombang serangan pada abad ke-8 dan ke-9, membakar desa-desa dan meninggalkan jejak kehancuran di sepanjang jalan. Tentara besar orang kafir, atau yang biasa disebut Great Heathen Army, memperkuat dominasi Viking dengan strategi dan organisasi yang kuat, berhasil menaklukkan wilayah penting dan mendirikan Danelaw yang menjadi simbol kekuasaan mereka di tanah Inggris. Pada tahun 1002 Masehi menjadi titik balik dalam sejarah Viking di Inggris. Raja Ethelred II merasa terancam oleh kehadiran Viking yang semakin kuat, membuat keputusan drastis dengan memerintahkan pembantaian massal terhadap penduduk Viking di Inggris. Pada hari raya St. Brice, 13 November terjadi pembantaian mengerikan terhadap wanita, anak-anak, dan penduduk Viking lainnya. Kisah tragis dari pembantaian ini tercatat dalam sejarah, termasuk kisah tentang Gunhild, istri Raja Sweyn Brocbert, yang dibunuh bersama putranya di Winchester. Pembantaian St. Brice tidak hanya mengakhiri nyawa banyak orang Viking, tetapi juga memicu balas dendam yang membara. Kata ahli sejarah Lys Briggs, pembantaian ini yang dimaksudkan untuk melemahkan kehadiran Viking di Inggris justru memperkuat tekad mereka untuk menguasai tanah tersebut. Konflik antara Viking dan Inggris semakin memburuk, menghancurkan setiap harapan perdamaian di masa depan. Pembantaian St. Brice menandai akhir dari era dominasi Viking di Inggris, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah kedua bangsa tersebut. Hubungan yang tegang antara Viking dan Inggris menjadi semakin sulit, mempersulit proses perdamaian dan rekonsiliasi di kemudian hari. Melalui tragedi ini, kita memahami bahwa sejarah tidak pernah melupakan akibat dari ketegangan antar bangsa dan pilihan yang dibuat oleh pemimpin mereka. Titik balik ini mengajar kita untuk menghargai perdamaian dan mencegah konflik yang dapat menghasilkan kehancuran. Jeritan dan tangisan memecah keheningan pagi di Inggris pada tahun 1002 Masehi. Kala itu terjadi serangan brutal yang kelak dikenal sebagai pembantaian St. Brice. Peristiwa itu menjadi saksi bisu dari puncak ketegangan antara penduduk Inggris dan para pendatang Viking Denmark yang telah lama menghuni tanah mereka. Di balik peristiwa tragis ini terbentang sejarah panjang kehadiran Viking di Inggris. Sebuah kisah yang dimulai dari serbuan para penjara hingga pembentukan kerajaan dan berakhir dengan pembantaian yang menandai akhir dominasi mereka. Mari telusuri perjalanan Viking Denmark di Inggris, mengungkap ambisi, konflik, dan pertukaran budaya yang membentuk sejarah kedua bangsa ini. Dilansir dari laman Historical Association, awalnya Viking Denmark datang ke Inggris sebagai penjara, terdorong oleh keinginan akan kekayaan, tanah, dan sumber daya. Pada abad ke-8 dan ke-9, gelombang demi gelombang serangan Viking menerjang pantai Inggris. Mereka menjarah, membakar, dan menghancurkan, meninggalkan jejak kehancuran dimanapun mereka lewat. Selama periode ini, sekitar 200.000 orang meninggalkan Skandinavia untuk menetap di tanah lain, kata Lys Briggs dalam tulisannya. Kehadiran tentara besar orang kafir atau yang biasa disebut Great Heathen Army semakin memperkuat cengkraman Viking di Inggris. Pasukan ini dengan strategi dan organisasi yang kuat berhasil menaklukkan wilayah-wilayah penting dan mendirikan Danelaw, sebuah wilayah di Inggris yang tunduk pada hukum dan budaya Denmark.
Danelaw bukan hanya sekedar wilayah administratif, tetapi juga simbol kuat dari kehadiran dan pengaruh Viking di tanah Inggris. Pada tahun 1002 Masehi menandai titik balik dalam hubungan antara Viking dan Inggris. Raja Ethelred II yang merasa terancam oleh pengaruh Viking yang semakin kuat membuat keputusan yang akan berakibat fatal. Didorong oleh rasa takut dan ketidakpercayaan, ia memerintahkan pembantaian massal terhadap penduduk Viking di Inggris. Peristiwa ini yang dikenal sebagai pembantaian Esterbrais terjadi pada hari raya Esterbrais 13 November dan menjadi tragedi yang mengerikan. Para wanita dan anak-anak turut menjadi target serangan brutal ini. Mereka dibunuh tanpa ampun di gereja, rumah maupun di jalanan. Kisah-kisah mengerikan tentang pembantaian ini tercatat dalam sejarah, menggambarkan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Inggris. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang Gunhild, istri Raja Sweyn Progbert yang dibunuh bersama putranya di Winchester. Pembantaian Esterbrais adalah peristiwa yang menandai berakhirnya era dominasi Viking di Inggris. Katalis. Peristiwa ini memicu kemarahan dan balas dendam dari Viking yang dipimpin oleh Knut the Great. Knut memimpin serangan besar-besaran ke Inggris yang berlangsung selama bertahun-tahun. Serangan-serangan ini menghancurkan Inggris, menghancurkan kota-kota, dan memperlemah ekonomi. Pembantaian Esterbrais yang awalnya dimaksudkan untuk melemahkan Viking justru memperkuat tekad mereka untuk menaklukkan Inggris. Pembantaian ini juga menghancurkan kepercayaan antara Viking dan Inggris. Hubungan yang sudah tegang menjadi semakin buruk dan jalan menuju perdamaian menjadi semakin sulit. Meskipun pembantaian Esterbrais menjadi pukulan telak bagi komunitas Viking di Inggris, ambisi mereka untuk menguasai tanah Inggris tidak padam. Pada tahun 1013, Sweyn Progbert, seorang raja Viking yang ambisius dan ahli strategi, berhasil menaklukkan seluruh Inggris. Kepemimpinan Progbert membuka jalan bagi putranya, Knut the Great, untuk naik tahta. Knut tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang ulung, tetapi juga sebagai seorang negarawan yang visioner. Di bawah pemerintahannya, Inggris mengalami masa kemakmuran dan stabilitas. Knut berupaya menyatukan Inggris dan tanah airnya, Skandinavia, di bawah panji Kekaisaran Laut Utara. Visi ambisiusnya ini mencerminkan kekuatan dan pengaruh Viking yang telah mengakar di Inggris. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung lama. Setelah kematian Knut pada tahun 1035, kerajaan yang dibangunnya mulai goyah. Perebutan kekuasaan di antara ahli warisnya ditambah dengan meningkatnya perlawanan dari faksi Anglo-Saxon menyebabkan ketidakstabilan politik dan melemahnya kekuasaan Denmark. Itulah sejarah pembantaian Esterbrais, tragedi yang mengakhiri era dominasi Viking di Inggris. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching and see you next time.